Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratuyeda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu diberkati oleh Tuhan, dan tidak lupa bersyukur juga kepada Tuhan untuk segala kebaikan hati Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, mengajar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sampai dengan saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan, menyajikan, mempresentasikan satu topik yang sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan cocok dengan kebutuhan kita pada masa kini. Topik yang akan saya ulas pada kesempatan ini saya beri judul, apakah gereja itu di era metaverse? Apakah gereja itu di era metaverse? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengulas bagian ini atau topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini, kami diizinkan oleh Tuhan untuk belajar tentang satu topik yang sangat penting, relevan, kontekstual dengan kebutuhan kami, yaitu apakah gereja itu di era metaverse. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberikan presentasi, Tuhan tolong umat-umat Tuhan yang mendengarkan presentasi ini, dan biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saya akan mengulas topik ini dalam beberapa episode. Dan ini merupakan episode yang pertama, sebagaimana judul atau topik yang akan saya sampaikan, sajikan, yaitu apakah gereja itu di era metaverse? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan tentang apakah gereja itu mengemuka, muncul oleh karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami dan hadapi 2 tahun lebih sampai dengan saat ini, telah mengubah paradigma, mengubah pemahaman, mengubah pengertian, mengubah terminologi kita tentang gereja. Kenapa? Karena selama masa pandemik ini kita dihadirkan dan menggunakan teknologi yang merupakan kemajuan yang dicapai oleh manusia. Kita bisa beribadah secara streaming melalui YouTube. Kita juga bisa beribadah secara onsite. Kita juga bisa beribadah menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini semua kita gunakan secara terus-menerus sampai dengan hari ini. Kolaborasi antara online dan onsite, kolaborasi antara penggunaan teknologi dan tatap muka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan-perubahan ini telah membuat gereja, mau tidak mau, suka atau tidak suka, meredefinisi pelayanan gereja kepada dunia, pelayanan gereja kepada umat Allah yang dipercayakan untuk terus merawat, terus menggembalakan, terus menjaga agar jemaat tetap terkoneksi dengan Tuhannya dan tetap terkoneksi juga dengan sesama tubuh Kristus dan tetap melakukan tugas pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teknologi metaverse juga menantang gereja untuk meredefinisi apakah gereja itu.
perkembangan teknologi metaverse ini telah mendorong kita untuk melihat bahwa teknologi bisa mengubah paradigma, bisa mengubah definisi, bisa mengubah pola, model, cara kita melayani dan memberitakan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan menyajikan kepada kita dalam episode pertama ini, apakah gereja itu? Saya akan share buat kita slide yang saya sudah siapkan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai perspektif orang tentang gereja. Ada berbagai perspektif orang tentang gereja. Sebentar Bapak Ibu, ada yang harus saya perbaiki. Bentar ya. Ada kurang huruf ya. Nah, apakah gereja itu? Ini menjadi pertanyaan penting buat kita dan kita akan menjawab pertanyaan ini. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu Matius pasal 16 ayat yang ke-18 ya. Matius 16 ayat ke-18 firman Tuhan berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ini merupakan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus kepada para murid saat itu tentang gereja sejati. Nah, apakah gereja itu? Bapak Ibu Saudara, ada berbagai perspektif orang tentang gereja. Gereja menurut perspektif orang adalah gereja itu organisasi. Sebagai organisasi, gereja adalah institusi rohani atau institusi keagamaan non-profit yang diperintah oleh hierarki. Artinya ada struktur di dalamnya. Dan ini menjadi satu-satunya sumber kebenaran agama dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan doktrin, etika, dan moral hidup manusia. Jadi yang memutuskan, yang mengatur seluruh mekanisme hidup manusia adalah organisasi, institusi keagamaan, yaitu gereja. Dan sebagai organisasi, maka ada hierarkinya, ada strukturnya. Misalnya sinode, kemudian ada pengurus-pengurusnya, lalu ada gereja lokal, atau ada yang namanya majelis, ada gembala sidang, majelis, ada penatua diaken, lalu ada jemaat. Dan kepada penatua diaken, gembala sidang, kepada tim penggembalaan, merekalah yang dipercayakan oleh jemaat untuk mengatur, menata aturan-aturan yang bisa mengontrol, mengendalikan, dan mengarahkan jemaat, baik dalam aspek doktrin, etika, maupun moral, sehingga jemaat itu mengikuti nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Alkitab berdasarkan apa yang ditetapkan oleh organisasi melalui kelompok majelis, diaken, penatua, pendeta, atau gembala sidang. Jadi, perspektif orang tentang gereja, gereja adalah organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gereja juga dianggap sebagai badan sosial. Kenapa dianggap sebagai badan sosial? Karena gereja adalah suatu komunitas yang mana komunitas ini menaruh belas kasihan di tengah-tengah dunia yang tidak peduli
Komunitas ini adalah komunitas yang rela berkorban dalam usahanya memenuhi keperluan hidup orang lain. Misalnya kalau ada bencana alam, maka gereja akan mengambil bagian untuk berkontribusi meringankan beban saudara-saudaranya yang mengalami bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Gereja ada. Sehingga menurut pemahaman orang, gereja itu tidak jauh beda dengan badan sosial. Karena ada amal di sana, ada mengumpulkan bahan-bahan baku, kebutuhan-kebutuhan pokok, lalu dikirim ke daerah-daerah yang terdampak oleh bencana alam dan lain sebagainya. Jadi menurut mereka, gereja itu ya tidak jauh beda dengan badan sosial. Satu komunitas yang hidupnya penuh belas kasihan dan orang-orangnya secara sukarela memberi hartanya, memberi dana, mensupport, mengumpulkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan, lalu dikirim kepada mereka yang membutuhkannya. Karena hal inilah maka dianggap bahwa gereja itu adalah badan sosial. Ya, jadi seperti badan sosial lah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita juga lihat bahwa itulah yang dilakukan oleh gereja, pelayanan diakonia. Diakonia itu merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan gereja kepada dunia, baik secara internal kepada jemaatnya yang membutuhkan, maupun secara eksternal kepada dunia yang juga memerlukan dukungan dari gereja, atau dunia yang membutuhkan belas kasihan dari gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja itu tidak jauh beda seperti badan sosial. Kemudian yang berikut, perspektif orang tentang gereja. Gereja menurut mereka adalah bangunannya, ya. Ada menaranya, dan bangunan ini digunakan atau dipakai untuk melangsungkan peristiwa-peristiwa penting atau melakukan aktivitas-aktivitas penting bagi anggota-anggotanya. Misalnya ada baptisan, ada pemberkatan nikah, bahkan yang meninggal pun sering dibawa ke gereja. Karena ia adalah tokoh gereja tersebut, orang yang merintis gereja tersebut, pendiri gereja tersebut, sehingga jemaatnya ketika yang bersangkutan meninggal dunia, dibawalah ke gereja, kemudian dilakukan ibadah pelepasan jenazah di sana. Jadi gereja itu bangunannya, itu pandangan orang. Dan bangunan itu dipakai untuk bersekutu, memuji Tuhan, ya, melakukan aktivitas-aktivitas penting yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Jadi menurut mereka gereja adalah bangunannya, menara yang punya menaranya, ya. Kemudian yang berikut, gereja juga dianggap sebagai kumpulan sosial, ya. Gereja dianggap sebagai kumpulan sosial. Artinya bahwa gereja itu tempat semua anggotanya melakukan aktivitas yang berguna dan bernilai, termasuk kebaktian pada hari Minggu dan kesempatan spesial lainnya. Jadi kumpulan sosial ini ibarat seperti arisan, ya. Jadi anggota-anggotanya berkumpul, ya, lalu ada aktivitas dilakukan di sana, dan aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang berguna bagi komunitas itu, ya. Dan juga aktivitas itu punya nilai, ya, nilai yang membangun dan memperkuat komunitas itu, baik nilai hidup sekarang maupun pengharapan untuk hidup yang akan datang. Sehingga gereja tidak jauh beda dengan kumpulan sosial, karena orang-orangnya, ya, anggota-anggotanya, jemaatnya itu ya melakukan aktivitas sosial, interaksi sosial, ya, bercengkerama, berbagi iman, berbagi hidup, ya, sharing, saling mendoakan satu dengan lainnya, saling melayani, ya itulah kumpulan sosial. Jadi menurut perspektif orang tentang gereja, gereja adalah kumpulan sosial. Sehingga
gereja itu dianggap sebagai satu kumpulan yang mana saling bersekutu, saling menguatkan, dan tidak boleh terpisahkan. Jadi selalu ada tatap muka. Dan itu yang kita lakukan bertahun-tahun. Namun ketika datang pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka interaksi yang tadinya dipahami gereja itu adalah komunitas sosial, badan sosial, organisasi yang aktivitasnya harus tatap muka, harus bersentuhan, bersalaman, cipika-cipiki, ya, duduk bareng, ya, berlama-lama lagi. Berubah oleh karena hadirnya pandemi, ada social distancing, ya, ada pembatasan-pembatasan, dan bahkan banyak gereja yang ditutup karena pandemi COVID-19 berkembang dengan luar biasa. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk memperluas pemahaman, pengertian tentang gereja. Apalagi dengan hadirnya teknologi metaverse, di mana saya ada di sini, di rumah, tapi dengan teknologi itu saya bisa ada di Eropa, saya bisa ada di Amerika, saya bisa ada di negara-negara lain dalam waktu bersamaan. Dengan menggunakan teknologi tersebut, saya bisa bercengkerama dengan banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai suku, bangsa, menggunakan teknologi metaverse. Tapi secara fisik, saya ada di rumah saya. Nah, ini menuntut kita untuk memahami apakah gereja itu. Ya. Jadi di sini gereja tidak lagi hanya dipahami sebatas organisasi. Gereja tidak lagi dipahami sebagai hanya sebatas badan sosial, seperti badan sosial. Gereja juga tidak lagi terikat pada bangunannya. Bahkan gereja tidak lagi dipahami hanya sebatas kumpulan sosial. Sudah ada perkembangan yang membuat kita harus meredefinisi tentang gereja. Nah, bagaimana Alkitab memandang semuanya ini? Kita akan lihat. Menurut Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi, Alkitab selalu menggunakan analogi simbol-simbol yang sangat kuat terkait dengan gereja. Yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus. Ya. Nah, sebagai tubuh, maka kepalanya adalah Kristus. Jadi Kristus adalah kepala gereja. Anda dan saya, kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman, murid-murid Kristus adalah anggota-anggotanya. Jadi Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Sehingga gereja tidak bisa lepas dari kepala, tidak bisa lepas dari Kristus. Kalau gereja lepas dari Kristus, maka gereja akan mengalami satu keadaan yang mengerikan. Bisa mati. Karena kalau kepala tidak ada, tubuh jalan sendiri, tubuh tidak bisa jalan, mati. Ya. Kalau kepala dipisahkan dari tubuh atau kepala dimutilasi, maka tidak ada kehidupan, yang ada adalah kematian. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya relasi antara kepala dengan tubuh. Tapi terkadang tubuh, yaitu gereja, acap kali mau jalan sendiri. Gereja acap kali mau mengatur kepala. Gereja acap kali menuntut kepala untuk mengikuti maunya tubuh. Seringkali terjadi seperti itu. Ketika gereja mengalami kesukaran, ketika gereja mengalami kesulitan, ketika gereja mendapatkan tantangan, aniaya, dan lain sebagainya, gereja semakin berusaha untuk terus ada bersama dengan kepala. Tetapi tidak sedikit juga yang berusaha keluar, meninggalkan kepala, menjadi murtad. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika tubuh terpisah dari kepala, maka akan ada kematian di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, relasi antara kepala dengan tubuh
harus betul-betul terjaga agar kehidupan nyata di dalamnya. Nah, 1 Korintus pasal 12 ya, saya akan baca buat kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi silogisme dipakai oleh Paulus. Kamu semua ini menunjuk kepada orang-orang Korintus, jemaat-jemaat Tuhan di Korintus, orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang beriman di Korintus pada saat itu dalam konteks dekat, kamu semua. Tetapi dalam konteks jauh, bahwa gereja di Korintus, orang-orang beriman di Korintus, punya keterkaitan, punya relasi yang kuat dengan gereja yang universal, gereja di seluruh dunia. Jadi dikatakan kamu semua, artinya semua gereja secara universal di seluruh dunia adalah tubuh Kristus. Jadi tidak ada kalau disebut gereja lalu saling membunuh, saling membenci tubuh Kristus itu. Seharusnya tidak demikian. Tetapi acap kali itu terjadi. Negara-negara yang dominan kekristenannya, masyarakatnya Kristen, tetapi perilaku cara hidup itu tidak jauh berbeda dengan negara-negara non-Kristen. Terjadi pembunuhan di sana. Terjadi kekacauan, konflik di sana. Bahkan tidak sedikit dalam tubuh itu sendiri ada konflik-konflik kepentingan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Gereja secara universal adalah tubuh Kristus. Terkoneksi, terikat satu dengan yang lainnya di seluruh dunia adalah tubuh Kristus. Dan Paulus katakan masing-masing adalah anggotanya. Artinya apa? Artinya kalau anggotanya itu 100, maka ada 100 kebutuhan di sana. Ada 100 masalah di sana. Ada 100 kepentingan di sana. Nah, Paulus katakan, karena tubuh gereja adalah tubuh Kristus, dan anggota-anggotanya terikat pada Kristus, maka ini menjadi satu hal yang penting bagi kita. Kalau kita mendapatkan aliran kuasa Kristus, maka gereja akan tumbuh sehat. Gereja akan berdampak. Gereja akan bertumbuh, berdampak, dan berbuah. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Bagaimana kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya gereja mula-mula. Dan mereka tumbuh menjadi satu komunitas yang luar biasa, yang bertumbuh baik secara vertikal dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga bertumbuh dalam kasih, kepedulian, simpati, dan empati dengan tubuh yang lain. Sehingga dikatakan setiap hari ada yang menjual harta miliknya, lalu membagikan itu kepada yang membutuhkan. Dan Alkitab kasih informasi kepada kita bahwa tiap hari Tuhan bekerja menambah orang-orang yang menjadi percaya ke dalam komunitas tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau relasi kepala dengan tubuh itu sehat, maka apapun pasti terjadi. Tetapi kalau relasi kepala dengan tubuh tidak sehat, maka akan terjadi penyakit, sakit-sakitan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, Paulus mengingatkan kita bahwa walaupun ada 100 kebutuhan, walaupun ada 100 kepentingan,
Walaupun ada 100 masalah dalam anggota-anggota tubuh Kristus, ingatlah bahwa kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkuasa dan sanggup untuk memenuhi dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh tubuh. Kemudian dalam Efesus 1, Paulus juga menulis, Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya, karena Kristus adalah kepala, Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa, di bawah otoritas, di bawah pengaruh, di bawah kedaulatan Kristus, ya, di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah pemimpin gereja. Kristus adalah penguasa tunggal terhadap gerejanya. Jadi kalau ada yang mencoba untuk merebut posisi pemimpin, posisi kepala, maka itu adalah setan. Itu adalah penguasa kegelapan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus katakan bahwa jemaat, Kristus kepala dari jemaat, dari segala yang ada. Ya. Kemudian ayat 23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, Kristus berkuasa, Kristus berdaulat, Kristus berotoritas, dan dia dalam semua kemegahannya, dalam semua otoritas, kedaulatan, dan kuasanya, ia punya kemampuan, ia punya tanggung jawab yang utuh, menyeluruh, dan sempurna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya, menjawab apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya, dan memberikan solusi, jawaban, jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dialami dan dihadapi oleh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami ini, maka betapa hebat, betapa dahsyatnya gereja itu sesungguhnya. Karena Kristus yang berkuasa, Kristus yang bertata, Kristus yang menjadi pemimpin, Kristus yang menjadi fokus dari seluruh aktivitas tubuh, maka kemuliaan Kristus nyata di dalam gereja tersebut. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh kita ini sakit, misalnya tangan yang sakit, maka seluruh tubuh ini akan merasa sakit. Tetapi kalau anggota-anggota semuanya sehat, maka seluruh tubuh juga akan sehat. Nah, karena itu, maka kepala dengan tubuh harus tetap memiliki relasi intimasi yang kuat dalam iman, kasih, dan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagian pertama yang saya bisa sampaikan buat kita semua tentang apakah gereja itu. Biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita harus terus menyadarkan diri kita bahwa kita adalah tubuh dan Kristus adalah kepala. Tubuh tidak boleh terpisah dari kepala, dan kepala tidak boleh terpisah dari tubuh. Jadi Kristus bertanggung jawab penuh atas gereja karena gereja adalah tubuhnya. Sehingga dalam Matius 16 tadi, ya, yang kita baca Matius 16 tadi, ayat 18 dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena Kristus hidup selamanya. Sehingga gerejanya juga akan hidup selamanya. Tidak akan mengalami kematian kekal. Maut tidak menguasai gereja. Karena Kristus penguasa tunggal gereja tersebut. Jadi kuasa Kristus, dialah satu-satunya penguasa terhadap gereja.
Tidak ada yang lain. Karena itu, ini bagian pertama yang bisa saya presentasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan berlanjut dalam episode yang kedua. Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terus mengikuti pembahasan atau penjelasan ulasan saya terkait dengan gereja. Ini baru bagian pertama. Sampai nanti kita akan lihat perubahan paradigma, perubahan terminologi, kehadiran teknologi metaverse akan menuntut kita untuk melakukan satu tindakan meredefinisi terminologi pengertian tentang apakah gereja itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena pada kesempatan ini kami disegarkan, dihibur, dikuatkan, diingatkan tentang Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dan orang-orang beriman, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus secara universal, seluruh dunia adalah tubuh Kristus. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, supaya kami dalam hidup bersama, dalam interaksi, dalam pelayanan, biarlah kami tetap saling mengasihi, saling menghormati, tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu untuk terus memberitakan tentang gereja-Mu, dan tolong umat-umat-Mu kami semua belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam episode kedua yang akan saya bahas nanti dalam topik apakah gereja itu di era metaverse. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.